وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang paling besar nikmat dalam hidup. Karena dengan rahmat Allah inilah, kata ulama, seekor gajah itu tak bisa menginjak anaknya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah. Singa yang ganas itu tak makan anaknya juga karena rahmat Allah. Maka rahmat ini yang selalu kita minta kepada Allah ketika kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat Allah. Maka rahmat ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena kalau hanya sekedar sayang, Allah semua berikan kepada seluruh umat manusia. Seluruh makhluk Allah itu dapat sayang Allah. Yang salat, yang tak ibadah, yang durhaka, tidak durhaka, semua diberikan oleh Allah. Maka jangan heran ada orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa si A itu kan dia tak pernah salat, tak pernah berbuat baik, tapi kok hidupnya semakin enak gitu. Nah, karena rahmat Allah itu masih dia dapat. Karena kasih sayang itu Allah masih dia dapatkan. Tapi rahmat Allah itu tidak semuanya diberikan. Ya, tidak semuanya orang yang hidup hari ini diberikan oleh Allah rahmat itu. Ada tadi pagi orang diberikan oleh Allah bangun sahur sama dengan kita, sebulan dia bangun sahur. Jam 3, setiap jam 3 dia bangun sahur. Tapi hanya sekedar dapat kasih sayang Allah, tak dapat rahmat Allah. Tak sempat dia nak salat tahajud, apalagi salat subuh. Jadi kita diberikan rahmat itu, maka jangan sampai kita sia-siakan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih mencurahkan rahmat. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena pahala yang langsung Allah terima, tak Allah tolak. Tak lalai hati kita, tak lalai hati kita asal menyebut namanya dapat pahala. Beda kita kalau berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, lalai hati kita, tak dapat nilai. Bertasbih, subhanallah, subhanallah, hari ingat es cendol tadi tak habis, ingat gorengan tadi tak habis, tak dapat. Tapi kalau bersalawat kepada Nabi dalam apapun kondisi kita, maka langsung Allah balas satu kebaikan. Maka perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya salawat itu bukan hanya sekedar anjuran, tetapi sebenarnya ada kewajiban. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Ya ayyuhallazina, hey orang-orang beriman, kata Allah, sallu, bersalawatlah kamu. Maka kita perbanyak aja bersalawat. Ingat, pokok di mana dari musala ke rumah banyak salawat, ketika masak banyak bersalawat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada penghujung daripada perjalanan. Malam ini 3 saja yang ingin saya sampaikan. 1, pelajaran utama dari ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan ini apa? Adalah mengenai masalah waktu. Pasti kita tak menyangka hari ini sudah masuk hari yang ke-29 dan masuk malam yang ke-30. Tinggal menghitung jam saja lagi,
Ramadan itu akan balik dia 11 bulan akan datang. Tak tahu kita ini masih bertemu atau tidak. Dia balik ni, ya, balik dia 11 bulan lamanya dia balik, lama waktunya. Masuk kepada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nanti dia kembali lagi. Cuma dia kembali, kita ini masih ada atau tidak? Itu pertanyaannya. Dia pasti akan balik. Selama bumi ini masih ada, masih Allah jadikan, dia akan balik. Namun hari ini dia dah berkemas-kemas nak balik. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Iza kana akhir Ramadan bakati. Apabila masuk akhir bulan Ramadan, bakati, menangis. Siapa yang menangis? Satu, wassama, langit, wal ardi, bumi, wal malaika, malaikat yang mulia pun menangis. Kenapa dia menangis? Kata Nabi, karena bumi, langit, malaikat mengatakan datang musibah kepada umat Nabi Muhammad. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, musibah apakah itu? Musibah Ramadan itu telah berakhir, kata Nabi. Karena di Ramadan itulah segala dosa diampuni oleh Allah, segala rahmat diturunkan oleh Allah, segala doa diijabah oleh Allah, segala kezaliman tak ada datang. Balik musibah. Kenapa? Karena kalaulah masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu kadang-kadang kita dah kembali lagi dengan bentuk kita seperti semula. Padahal pendidikan Ramadan itu luar biasa. Mendidik kita dari bagaimana menahan hawa nafsu, mendidik kita bagaimana diri ini rasanya pengen aja ibadah. Ada aja kesempatan tu rasanya nak ingin berzikir kepada Allah. Ada aja kesempatan tu rasanya nak baca Quran kepada Allah. Ada rasanya hati itu untuk bangun tengah malam salat tahajud. Maka musibah. Tapi bagi orang yang istiqamah, maka inilah ujiannya. Karena kalau di Ramadan ini orang taat itu hal yang biasa. Kenapa? Semua orang puasa, semua orang salat tarawih, semua orang berinfak wajar. Tapi di luar bulan Ramadan ada mulai lagi, maka musibah. Maka pelajaran yang utama adalah dari Ramadan, bagaimana ternyata waktu itu cepat berlalu, tak sadar. Baru rasanya Sabtu yang lalu tanggal 1 Ramadan, hari ini dah masuk Sabtu tanggal 29 Ramadan, balik ya. Mungkin begitu juga lah umur kita ni, tanpa terasa. Cuman kita saja yang lupa. Kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena sibuk tentang dunia. Yang kita pikirkan itu besok ni macam mana nak jadi orang kaya. Kita mikirkan besok macam mana lagi nak jabatan sesuai tinggi. Lupa kita. Padahal waktu itu terus mengikis kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau tanpa amal, maka penyesalan yang akan datang. Maka ini yang harus kita ambil pelajaran. Ternyata waktu itu tak lama, cepat rasanya, cepat berlalunya. Kalau tak siap-siap kita, nah, ini malam ini mungkin ada orang yang menyesal. Ya Allah, kenapalah 28 malam yang lalu aku tak sempat untuk berzikir kepada Allah. Ya Allah, kenapalah dulu aku tiap malam dibangunkan sahur, kenapalah tak sempat 2 rakaat saja untuk salat tahajud, untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapalah 20 hari yang lalu tak sempat untuk bersedekah. Ada orang yang menangis, sedih rasanya. Kenapa Ramadan ini dah balik, keberkatan datang, tapi penyesalan itu Bapak Ibu ya tak bisa lagi dibalik. Hari yang 28 hari ini tadi, 29 hari ini tadi, tak kita balikkan hari itu tak bisa lagi.
Begitulah dalam kehidupan. Ternyata pelajaran utama itu, waktu itu terus berjalan. Yang kedua, di akhir Ramadan ini apa? Ambil pelajaran-pelajaran dari Ramadan. Satu, pelajaran sabar. Tengok kita di siang hari, banyak ujian. Ada orang ingin membicarakan kejelekan orang lain, ketika itu sadar, ana saim, aku sedang puasa. Cepat kita alihkan pembicaraan. Jangankan yang haram di siang hari di Ramadan itu, yang halal saja tak bisa kita makan. Membayangkan pelajaran. Jangankan yang haram, yang halal saja, yang milik kita, kita yang beli, kita yang cari nafkah, kita yang pergi ke pasar tadi, kita yang buat di belakang di dapur rumah kita, sampai siang hari bunyi sirine, nak makan itu tak bisa. Kenapa? Karena kita tahu belum saatnya. Sabar. Mampu ternyata kita sabar nih. Kalau ada orang yang mengatakan aku ini tak bisa sabar, sabar itu ini ada batasnya, tak ada. Lihat di bulan puasa. Panas hari, terik matahari, bekerja keras, rasanya tak sanggup, makan cuma ketika sahur itu, hirup air 1 gelas, makan 1 biji kurma. Tapi kenapa sampai sanggup kita puasa siang hari? Begitu luar biasa sabarnya. Karena kita tahu kenapa? Nanti ada waktunya berbuka puasa. Ternyata sesuailah kata Nabi. Lis-shaimin farhatani, orang puasa itu jelas dapat 2 bahagia. Satu, bahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, bahagia ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Sabar dia. Ternyata luar biasa. Ternyata mampu kita untuk sabar. Jadi kalau selama ini kita keluh kesah dengan hidup kita, kita tak bersabar dengan ujian Allah, salah. Ternyata di Ramadan kita mampu untuk sabar. Lihatlah, hadiah orang sabar itu bukan main-main. Bukan hadiahnya mobil. Kenapa? Kalau mobil itu secantik-cantiknya mobil, semewah-mewah mobil, paling lama bisa kita pakai itu berapa lama? 1 bulan enaknya. Setelah itu keluar jalan, tengok lagi, ada mobil yang baru lagi, cita-cita lagi. Kalau seandainya dapat mobil itu, alangkah enak. Ternyata tak enak. Lalu yang enak apa? Nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita dapat bertemu dengan Allah. Tengoklah ketika orang nak berbuka puasa, semuanya indah rasanya, nikmat rasanya. Menunggu waktu berbuka itu luar biasa. Maka kenapa tadi? Kenapa luar biasa? Karena buah daripada kesabaran. Nah, maka kata Allah dalam Al-Quran, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kita. Tengok pelajarannya luar biasa. Tak ada yang tidak indah orang yang berpuasa. Artinya apa? Setiap kita ini pasti ada ujian. Kita diuji di siang hari, tak makan, tak minum, tak membicarakan kejelekan orang lain, tak mengambil hak orang lain. Ternyata bisa kita selesaikan. Maka sabar ini praktikkan yang selesai daripada bulan Ramadan. Jangan sampai keluar daripada Ramadan kita katakan lagi, aku ini hanya sabar dari bulan Ramadan aja kemarin. Ini selesainya aku tambah semua. Itu salah. Tak ada. Yang ketiga, terakhir, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. 1 bulan Allah didik kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ketika kita di luar bulan Ramadan, ya, termasuk saya itu kalau paling bulan Ramadan pernah juga disampaikan di sini. Kalau baca Al-Quran itu paling tahan itu 1 hari itu 50 ayat, paling tahan. Tapi di bulan Ramadan kenapa kita ingin rasanya bekejar? Oh tadi baru selesai 2 juz, oh besok tambah lagi lah. Kejar terus waktu itu. Setelah itu apa lagi? Ingat, oh nanti pagi sebelum sampai di kantor mau salat duha. Malam ingat lagi,
ya Allah kalau Engkau bangunkan aku nanti, aku tak ingin salat tahajud. Ternyata selama ini mampu kita melakukan kebaikan-kebaikan. Cuman kenapa di luar bulan Ramadan itu tadi, ya, keluar pada bulan Ramadan itu tadi, kenapa kita tak mampu untuk bangun salat tahajud? Berat rasanya hati. Kenapa pagi itu rasanya berat nak salat duha 2 rakaat itu? Kenapa dalam satu hari itu jangankan 10 ayat, satu ayat itu rasanya berat kita nak baca Al-Quran. Padahal waktu ada, pagi itu kita tak sibuk-sibuk amat. Ada rasanya waktu untuk duha, ada rasanya tengah malam untuk bangun salat tahajud. Kapan? Ketika Allah bangunkan untuk buang air kecil. Kita kan kadang tengah malam itu dibangunkan buang air kecil. Di situ dia tengok Allah. Tak kita jadi salah. Ternyata di Ramadan itu semua itu bisa kita lakukan. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan itu tak mampu? Seolah-olah semuanya itu berat. Sekali lagi, apa kata saya? Karena hati kita ini masih terlalu khawatir tentang dunia ini. Kita tak yakin dengan Allah. Tengoklah di Ramadan Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali merasakan rezeki di Ramadan itu bandingkan dengan bulan yang lain itu berbeda. Padahal kerja kita itu kadang-kadang biasa aja. Siang istirahat tidur. Pagi itu kadang sebelum berangkat kerja ada kesempatan tidur. Tak begitu pun rasanya kita kerja. Tapi kenapa rezeki Allah datang? Karena ketika di bulan Ramadan itu kita yakin ada yang maha memberi rezeki kita. Tapi di luar itu kenapa? Kita masih tak yakin. Itu tadi kita terjadi. Kita seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia ini hanya sekedar untuk tujuan dunia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuan kita sesuatu kita mencari rezeki, tujuannya hanya untuk dunia, sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan nikmat rezeki. Tapi cobalah Bapak Ibu kerja pagi, umpamanya berangkat dari rumah itu mulai rubahnya apa? Ya Allah, aku berangkat hari ini bekerja. Ya Allah, aku lakukan hari ini pekerjaanku bukan karena harapan dunia, tetapi aku ingin jadikan setiap aktivitasku ini sebagai ibadah kepada Engkau. Berbeda Bapak Ibu energinya. Tapi kalau kita niat, ya Allah, pekerjaan ini mudah-mudahan tak dapat mobil baru. Akhirnya apa? Sampai di rumah letih, capek, stres. Kenapa? Karena tidak berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya apa? Pelajaran bahwasanya pendidikan Ramadan itu luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan satu doa. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan doa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Baca doa. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah, wasiyamana, puasa kami, minta kepada Allah, wasalatana, salat kami, terima ya Allah, zikir kami, semua yang apa kami lakukan itu ya Allah terima. Baca doa. Karena doa itu adalah senjatanya umat Islam. Jadi jangan tak yakin dengan doa Bapak Ibu. Maka kata Ali bin Abi Thalib,
Aku setiap saat selesai salat itu selalu berdoa. Cuma aku tak tahu doa aku itu diterima atau tidak, aku tak tahu. Tapi yang jelas yang aku tahu itu adalah setiap aku berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu berfikir yang baik-baik. Semoga Ramadan yang kita lakukan tahun ini, tahun 1446 Hijriah adalah Ramadan yang paling terbaik dan Ramadan yang paling indah, dan Ramadan ini adalah Ramadan yang Allah istimewakan untuk kita. Karena penyesalan kita bisa lagi 28 tambah dia 29, tak bisa lagi. Nak menyesal, nak menangis air mata darah itu tak bisa lagi. Cuma kita selalu berharap, ya Allah, kalau seandainya Engkau pertemukan aku dengan Ramadan akan datang, aku mungkin lebih baik. Kita hanya bisa berharap, selalu berdoa kepada Allah. Namun yang sudah balik ini lagi tak bisa lagi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah sehat, yang masih diberikan oleh Allah hidup, masih bertemu dengan 29 Ramadan ini bukan hal yang biasa-biasa saja Bapak. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa dari maghrib tadi sampai isya ini Allah masih hidupkan kita? Apa karena kita makan enak? Tidak. Apa karena bisnis kita tak selesai? Apa pekerjaan kita tak selesai? Tidak. Karena Allah tahu kita ini masih banyak dosa. Allah terus kasih kesempatan. Oh, mungkin di salatnya belum bisa ya. Aku pertemukan kata Allah dengan Ramadan. Oh, ternyata Ramadan aku kasih 1 bulan belum juga bisa. Allah masih lagi berikan kesempatan. Allah terus, begitulah kasih sayang Allah. Kalau dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan Bapak Ibu, rasanya tak sebanding dengan sujud kita dari 4 kali ketika salat isya. Tak sebanding dengan salat tasbih kita lebih kurang 1 jam. Tak sebanding rasanya dengan baca Al-Quran kita selama Ramadan 30 juz itu. Tak sebanding rasanya. Tapi Allah terus mencurahkan rahmat kasih sayang Allah. Maka oleh sebab itu sekali lagi, mari bersama-sama tugas kita apa? Istiqamahkan segala sesuatu yang telah dididik oleh bulan Ramadan. Salat tahajud setiap malam alhamdulillah. Luar Ramadan jadwalkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, kalau dulu mungkin kita sulit nak bangun tahajud itu tak ada pengingat. Kalau sekarang itu masing-masing kita tuh dah ada HP. Buat alarm. Buat alarm itu jangan 1, buat 3 alarm. 1 bangun jam 3. Biasakan kita kalau 1 itu matikan dulu. Nanti 10 menit buat lagi. Mati lagi. Pasti yang ketiga bosan betul lah, akhirnya duduk. Buat. Tak ada alasan terus sekarang kita tuh tak bisa beribadah. Makin bagus teknologi, makin Allah permudah sebenarnya kita untuk ibadah. Tinggal lagi apa? Tergantung di kita. Bangun tahajud, pagi jadwalkan baik-baik. Ya Allah, nanti di kantor, di rumah jam 7 wajib, puasa wajib, pada walaupun sunnah wajib untuk salat duha. Setelah itu apa? Rutinkan baca Al-Waqiah. Setelah itu apa lagi? Masuk lagi maghrib, motivasi diri. Biasakan lagi kalau bisa baca surah Yasin setiap malam. Masuk lagi salat isya, selesai salat isya, baca lagi, tutup dengan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Insya Allah bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tak ada yang mustahil. Jangan terlalu, maka sekali lagi saya sampaikan, kita itu kadang-kadang, mohon maaf, kita itu kadang-kadang tak adil dengan Allah. Karunia Allah, rezeki Allah kita cari siang dan malam. Allah itu cuma minta sedikit aja waktu. Tak banyak-banyak. Salat duha itu 2 rakaat tambah Al-Waqiah itu paling lama itu 20 menit. Paling lama.
Pokoknya masuk jam 7.20 selesai. Setelah itu silakan aktivitas sampai zuhur. Silakan. Masa waktu zuhur salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, zuhur. Masuk lagi waktu asar. Setelah itu istirahat malam waktu maghrib. Kuat-kuatkan baca Yasin. Tak mampu setiap malam minimal seminggu sekali. Setelah itu apa lagi? Sebelum ngantuk, sebelum tidur, lawan rasa ngantuk itu. Karena sengantuk-ngantuknya nanti dia akan bersaksi, ya Allah, aku dah menahan dia. Dia dulu tak tidur, ya Allah, kata surah Al-Mulk. Tapi dia sempatkan untuk baca Al-Mulk, ya Allah. Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kita ini tak ada yang menolong, mohon maaf. Maka kemarin saya sampaikan, ada anak yang hanya bisa berdoa kepada Allah. Itu pun kalau dia ingat. Lama-lama mungkin dia lupa. Ada suami, ada istri yang sayang-sayang itu sebatas dunia saja. Harta yang kita kumpulkan mati-matian itu untuk apa? Satu, untuk jadi warisan. Yang kedua apa? Kalau yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diamalkan itulah yang menjadi amal ibadah. Infak setiap malam, itulah nanti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itulah nanti yang akan kita bawa kepada kita. Maka sekali lagi, mari bersama-sama, mudah-mudahan Ramadan ini kata saya adalah Ramadan yang terbaik, betul-betul mendidik kita menjadi orang yang memang betul-betul istiqamah. Kuatkan diri. Tanya diri, sesekali itu renunglah malam. Wahai diri, kira-kira kalau engkau dijemput Allah besok, Allah tanya dah tak salah. Renungkan sesekali. Jangan merenungkan macam mana lah nak jadi orang kaya. Jangan. Sesekali itu renungkan, ya Allah, aku ini masih zalim, ya Allah. Aku ini masih banyak maksiat kepada Engkau, ya Allah. Renung sesekali, bangun sesekali. Tengah malam, tak dapat malam seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, 15 kali sekali. Usahakan. Dan jangan sampai tak pernah merasakan. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu di Ramadan berikutnya. Walaupun tidak bertemu, kita selalu apa yang sudah kita amalkan selama Ramadan, mudah-mudahan segala amaliyah kita itu diterima oleh Allah dan menjadi bekal amal saleh kita. Kalaupun dihidupkan oleh Allah, tekadkan diri mulai saat ini, ya Allah, aku ini tidak berubah menjadi orang yang lebih baik di hadapan Engkau. Tekadkan. Saya hanya bisa menyampaikan. Yang bisa mengamalkan itu siapa? Bapak Ibu. Yang menurunkan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ini kenapa masih pantas untuk ibadah kepada Engkau? Ya Allah, keluarkan dalam hati ini penyakit tamak rakus. Terlalu memikirkan tentang dunia. Aku ingin, ya Allah, dekat dengan Engkau. Bantu aku, ya Allah. Minta. Baik, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang saya sampaikan. Salah kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.